Saya akan membacakan Yohanes 6 ayat 15 sampai 21. Saya membaca 15, lalu Bapak Ibu 16 kita bertanggapan. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Mari kita membaca sekali lagi. Bapak Ibu semua ayat 15. 1, 2, ya. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa menjadikan Dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu. Dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Kita masih ingat sebelum kejadian ini, Yesus baru saja memberi mujizat, ya, dengan memberikan 5.000 orang laki-laki, ya, dengan 5 roti dan 2 ikan kecil, ya. Setelah para murid selesai membagi-bagikannya, maka mereka mengumpulkan, sisanya berapa saudara? 12 bakul, penuh potongan-potongan itu. Ya. Dan setelah kejadian tersebut, dilanjutkan dengan bagian yang kita baca tadi. Ya. Dalam ayat-ayat ini paling tidak kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, kerendahan hati daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita diberitahu bahwa setelah memberi makan orang banyak itu, Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan membawa Dia dengan paksa untuk menjadikannya seorang raja. Nah, di sini Alkitab sedang membicarakan 2 hal. Ya, yang pertama, dari kata Yesus tahu itu, Alkitab sudah menyiratkan bahwa itu adalah berbicara tentang natur ilahi daripada Yesus. Karena Yesus mempunyai 2 natur. Ya, kadang-kadang kitab suci itu lebih menekankan natur manusianya, kadang-kadang menekankan natur ilahinya. Nah, di situ dicatat di dalam Yohanes ayat ke-15 ini, karena Yesus tahu. Tahu apa? Jelas Dia tahu apa yang ada di hati manusia. Dia bisa tahu. Itu sebabnya sesaat sebelum orang banyak itu datang memaksa Dia sudah tahu lebih dulu. Orang banyak itu berpikir Yesus bisa melakukan mujizat begitu hebat. Itu pasti ada keuntungan yang bisa didapat daripada mengikut Dia. Yesus berkata, kalau mau ikut aku, kamu harus sangkal dirimu dan pikul salib. Itu tidak dimengerti oleh orang banyak. Hanya oleh murid-murid Tuhan. Orang banyak itu ikut Yesus untuk memperalat Dia, mendapatkan keuntungannya, menjadikan Dia raja, paling tidak Dia bisa memberikan roti untuk memenuhi perut. Dan Dia bisa melawan pemerintah Romawi. Ya, kalau Yesus jadikan raja, lawan pemerintah Romawi, kembalikan kemerdekaan itu kepada Israel. Jadi pikiran mereka itu hanya terbatas kepada fisik. Itu yang mau diajarkan oleh firman. Pikiran orang banyak itu terbatas kepada berkat fisik. Mereka tidak bisa melampaui berkat materi itu. Tidak bisa mereka memikirkan kekekalan. Mereka tidak bisa memikirkan bahwa Yesus itu sebagai juru selamat mereka dari dosa. Roti surga itu, roti hidup. Itu sebabnya
saudara sekalian, jikalau Tuhan memberikan kita berkat materi, itu harus menimbulkan sesuatu reaksi dari hati kita yang melampaui materi itu. Karena semua berkat materi yang diterima itu, satu hari akan lenyap. Berkat itu diberikan oleh Tuhan justru untuk menguji hati kita. Apakah kita setia berpaut kepada Tuhan atau tidak? Semua berkat Tuhan itu harus menyentuh hati kita untuk lebih mencintai Tuhan. Itu intinya. Sebetulnya berkat-berkat itu diberikan. Jadi istilahnya jangan sampai berkat itu menjadi tujuan hidup kita. Bukan. Itu hanya sarana. Sarana yang dipakai oleh Tuhan supaya kita melihat kepada Kristus, pemberi anugerah itu. Kita harus berbijaksana. Ya, semua materi, berkat materi dalam dunia itu tidak salah. Tetapi kita harus mempunyai hati yang berbijaksana. Bagaimana melihat berkat itu untuk menjadi tujuan. Untuk kita melihat siapa pemberinya. Dan memakai berkat itu untuk memuliakan pemberinya. Itu orang bijaksana. Tetapi kalau orang bodoh, dia melihat berkat itu, lalu menjadikannya tujuan hidupnya. Nah, itu cilaka. Ya saudara-saudara, tapi kita tidak. Ya, firman sudah memberitahu kita, fokus hidup kita itu Kristus. Semua berkat materi harus menyentuh hati kita untuk bisa mencintai Dia. Firman Tuhan berkata orang banyak itu mau datang untuk membawa Yesus dengan paksa menjadikan Dia raja. Tuhan tidak mau dijadikan raja dengan pengertian yang salah seperti itu. Kalau memang Yesus raja, Yesus adalah raja, pencipta. Dia adalah raja di atas segala raja. Kenapa harus dipaksa jadi raja? Kan begitu. Raja seharusnya mempunyai kuasa di atas orang lain. Tetapi ini Yesus hendak dipaksa jadi raja oleh siapa? Oleh manusia. Ini kan aneh. Kalau benar-benar terjadi keinginan manusia ini, maka Yesus adalah raja yang tidak sungguh-sungguh berkuasa. Ia adalah raja di bawah kuasa manusia. Ini mengajarkan apa kepada kita? Ini mengajarkan bahwa kita itu tidak boleh memaksa Tuhan melakukan sesuatu keinginan kita. Kita tidak boleh berdoa mengatur Tuhan untuk melakukan sesuatu di bawah kuasa kita. Kita harus belajar menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Yesus, karena Dia adalah Allah yang berkuasa, yang menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua, saudara, di bagian ini juga, selain bicara keilahian Yesus, bahwa Yesus tahu dan orang-orang ingin paksa Dia jadi raja, kita melihat Yesus menolak dijadikan raja. Kenapa Dia menolak? Inilah karakter Tuhan kita, saudara. Dia rendah hati. Itu karakter Tuhan yang ditampilkan di dalam ayat yang singkat itu. Kerendahan hatinya yang luar biasa. Dia tidak berkata, "Wah, puji Tuhan. Orang sudah begitu banyak mau mengagungkan aku, memuliakan aku, mengangkat aku menjadi raja." Tetapi justru Yesus tahu, Dia tidak mau menerima kemuliaan manusia. Maka yang terjadi, Yesus langsung pergi dan meninggalkan mereka. Dia tidak menginginkan kehormatan semacam itu. Matius 20 ayat 28 ya, berkata bahwa Dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu kerendahan hati Tuhan. Karakternya itu. Satu semangatnya di dalam hatinya. Konsep berpikirnya itu. Konsisten sepanjang pelayanannya di bumi ini. Menjadi contoh dan teladan bagi kita semua. Itu sebabnya, saudara, makin lama kita menjadi orang Kristen itu, makin kita kenal Yesus, makin harus bertumbuh. Bertumbuh apa? Makin rendah hati. Jadi imannya tinggi, tapi makin rendah hati gitu. Tandanya apa, saudara? Ya itu yang dicontohkan Tuhan. Makin ingin melayani Tuhan. Bukan ingin terus dilayani, itu kesalahannya. Karena hanya Tuhan yang berhak dilayani itu. Dia pun turun untuk melayani. Apalagi kita.
Kan begitu, saudara. Jadi Yesus itu sudah kasih kita teladan mulai dari tempat kelahirannya. Coba bayangkan tempat kelahirannya itu. Begitu hinanya. Ya, sampai dia ke kuburannya. Semua itu dipenuhi kerendahan hati daripada Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus bukan dilahirkan di istana. Dia bisa kalau dia mau. Tapi dia tidak pilih itu. Yesus lahir di palungan. Dari seorang perempuan yang miskin. Hidupnya itu begitu rendah hati. Dia menghabiskan 30 tahun pertama itu di mana? Di rumah tukang kayu. Di Nazaret. Pengikutnya pun bukan orang status tinggi, pendidikan tinggi. Bukan. Kebanyakan para nelayan. Itu luar biasa loh Tuhan kita itu. Benarlah firman Tuhan berkata, serigala itu mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Dunia ini padahal diciptakan oleh Dia. Tetapi ketika Yesus pergi ke Laut Galilea, Dia pakai perahu pinjaman. Itu luar biasa, saudara. Ketika Dia naik ke Yerusalem, keledai punya siapa? Pinjaman juga. Ketika Dia sampai mati dikuburkan, kuburannya juga pinjaman. Itu menggenapkan firman di dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Dia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun dia kaya. Supaya apa? Supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Kaya melimpah rohaninya itu. Ya, selalu mempunyai belas kasihan. Selalu mau menyaksikan apa pekerjaan Tuhan. Limpah rohaninya itu. Kaya. Ya, karena kemiskinannya itu. Contoh dari Yesus Kristus dalam bagian ini itu harus kita teladani selama kita hidup di dalam dunia. Karena manusia sudah pada umumnya dipenuhi oleh kesombongan, ambisi, dan pikiran-pikiran yang tinggi. Itu sebab berapa jarangnya yang namanya kerendahan hati. Berapa banyak orang menolak kemuliaan kalau itu ditawarkan kepada dia. Langsung saja mereka ambil. Seringkali manusia itu lupa Tuhan. Yang penting untung dulu sendiri, Tuhan belakangan. Berapa banyak manusia yang terus-menerus mencari keuntungan besar bagi dirinya sendiri. Seperti dikatakan oleh Nabi Yeremia 45 ayat 5. Dia menyerukan firman Tuhan. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya. Jadi Yesus sendiri menjadi teladan kita. Dia adalah pencipta, bukan saja turun menjadi manusia, tapi di dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan dirinya menjadi hamba. Apa yang dia kerjakan, saudara? Menjadi hamba. Cuci kaki muridnya. Itu luar biasa. Kalau kita cuci kaki, itu biasa. Kalau Yesus cuci kaki, itu tidak biasa. Karena kenapa, saudara? Dia punya dua natur, jangan lupa. Dia itu anak Allah. Gitu. Dia mencuci kaki muridnya, termasuk Yudas Iskariot. Itu luar biasanya. Itu sebab setelah mencuci kaki para murid, Yesus berkata begini, aku telah memberi kamu satu teladan. Supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada kamu. Itu bukan letterlek cuci kakinya yang diikuti, saudara. Tetapi apa? Semangatnya. Kerendahan hati Yesus itu. Yang adalah anak Allah. Mau mengerjakan sesuatu yang dikerjakan budak. Mau merendahkan dirinya begitu rupa. Betapa besarnya anugerah Tuhan. Kerendahan hati. Makin seorang bertumbuh, makin dia merendahkan hatinya. Yesus mengatakan satu perumpamaan. Bapak Ibu masih mengingat Farisi dan pemungut cukai. Ini menjadi ingatan kita. Dua-dua berdoa di bait Allah. Berdoa, saudara, di dalam. Jadi doa itu kan di dalam hatinya. Ya, orang Farisi itu berdoa dan di dalam hatinya dia berkata begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Wah, luar biasa. Kalau stop sampai di sini luar biasa doanya, saudara. Tapi lanjutannya yang tidak baik, saudara. Kenapa dia mengucap syukur? Karena aku tidak sama seperti orang lain. Ini sifat, saudara, tidak boleh ada di dalam hati kita. Karena aku tidak sama seperti orang lain. Berarti dia menganggap dirinya itu benar.
Dia menganggap dirinya lebih tinggi dari semua orang. Saya orang lebih baik daripada dia. Itu sebab kalimat selanjutnya itu, saya bukan perampok. Saya bukan orang lalim. Saya bukan pezina. Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Mungkin memang benar saudara. Dia tidak pernah merampok. Dia tidak menjadi orang lalim. Tapi dia tidak sadar hatinya itu saudara. Begitu jahatnya. Menahan orang-orang itu datang kepada Yesus. Dia tidak sadar hatinya itu berdosa. Sehingga menganggap dirinya benar, lebih tinggi daripada orang lain. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada orang Farisi ini. Saudara, orang Farisi itu doa di dalam hatinya, jangan salah. Itu kitab suci mencatat. Ya, Tuhan itu tahu apa yang ada di hati kita. Gitu saudara. Seringkali itu nggak didengar doa kita itu. Kalau seperti ini tuh. Ya, hatinya itu tidak sama dengan keluar yang dari mulut. Kalau dari mulutnya mah bagus saudara keluarnya. Orang Farisi itu hebat dia dilihat orang dipuji malahan. Tapi hatinya Tuhan tahu. Maka Tuhan kata sebagai orang Farisi ini. Meskipun keluarnya bagus saudara, Tuhan melihat isi hatinya. Jadi orang Farisi ini melihat dirinya baik. Dia melihat orang lain semua itu jelek di mata dia saudara. Itu jadi istilahnya saudara firman Tuhan itu berkata. Kamu lebih pandai melihat selumbar di dalam diri orang lain. Tapi balok di matamu sendiri, di depan matamu begitu besar, kamu tidak lihat. Ini saudara-saudara, suatu pengajaran yang simple ya, tetapi sangat mendalam. Gitu. Jadi istilahnya saudara kita itu seringnya begini kan, lupa tidak menunjuk kepada kita. Gitu. Manusia itu begitu saudara, lebih sering dia menunjuk begini. Sebenarnya dia yang punya sifat itu, tidak sadar. Saudara-saudara, itu yang diajarkan firman itu. Kamu Farisi yang tidak lebih baik dari orang lain. Kamulah perampok itu, orang lalim itu, yang jahat itu. Tapi kamu berkata di dalam hatimu, kamu bukan itu, kamu bukan ini. Saudara-saudara, Yesus berkata lagi meneruskan apa yang dikatakan Farisi itu dalam hatinya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Tuhan juga tahu saudara, tidak perlu dia memberikan informasi. Ya saudara-saudara, segala kebaikannya, kesalehan dia. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini semua tuh dicatat dalam kitab suci supaya kita tidak jadi orang seperti ini. Ya saudara, lalu Yesus berkata kepada murid, coba lihat pemungut cukai itu. Bahkan berdiri pun tidak berani dekat-dekat. Ya saudara, jauh. Tidak berani masuk dia ke dekat Tuhan itu. Dia tidak berani makan menenggahkan kepala ke langit itu. Tapi dia memukul dirinya. Dan dia berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Itu luar biasa, saudara. Sifat kerendahan hati seperti ini. Ya kita semua harus belajar, saudara. Tuhan berkata apa terhadap orang semacam ini? Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Meskipun dia orang berdosa, tapi dia dibenarkan oleh Allah pulang gitu. Dan orang lain itu tidak. Sebab Tuhan menutup begini. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Itu kuncinya saudara. Kita mau menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena kerendahan hati itu langkah pertama menuju surga. Saudara. Dan jalan yang benar untuk kita menghormati Tuhan. Jadi dalilnya di dalam kitab suci itu, dia yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Mari kita rendah hati menyadari kebutuhan kita yang terdalam. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita hanyalah orang-orang berdosa yang dipakai oleh Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Hanya Yesus bisa memberikan istirahat bagi jiwa kita. Yang kedua, saudara, apa yang diajarkan dalam bagian ini selain kerendahan hati Yesus? Yang kedua, pencobaan yang harus dilalui oleh para murid. Harus dilalui oleh para murid, pencobaan itu. Kita diajarkan oleh ayat-ayat ini bahwa sebagai pengikut Kristus, ada pencobaan yang harus kita lalui di dalam hidup kita masing-masing. Kita diberitahu oleh kitab suci bahwa para murid itu pergi ke seberang danau. Sementara justru Tuhan tinggal di darat. Jadi Yohanes tidak mencatat kenapa murid-murid itu pergi. Tetapi Matius dan Markus mencatat. Kenapa murid-murid pergi?
Tuhan yang suruh. Itu disuruh oleh Yesus pergi ke seberang, tapi dia tidak mau ikut. Dia dulu di situ. Kamu pergi. Kemudian kita melihat mereka sendirian di malam yang gelap itu. Terombang-ambing oleh angin kencang di perairan yang berbadai itu. Dan yang paling celaka, saudara, Kristus tidak ada bersama mereka. Jadi pengalaman ini dituliskan oleh seseorang yang mengalaminya sendiri. Waktu itu siapa, saudara, di perahu? Ya Yohanes yang catat. Dia sendiri di perahu itu. Mengalami kegelapan itu. Mengalami ombang-ambingnya badai itu. Mengalami ketakutan itu. Dan Kristus tidak ada di situ. Lalu bertahun-tahun kemudian dia tuliskan pengalamannya ini. Setelah tua dia baru tulis Injil ini, saudara. Itu sebabnya pengalaman seperti ini tuh ujian yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Berbeda dengan mujizat memberi roti yang dia beri kepada orang banyak. Ya, kita harus peka terhadap hal ini, saudara. Berkat materi Tuhan berikan kepada orang banyak. Itu anugerah umumnya. Tapi di dalam anugerah khusus itu, Tuhan memberikan justru pencobaan. Ini ujian yang dirasakan oleh seluruh orang Kristen yang sejati di seluruh dunia ini. Harus. Tidak ada orang hidup yang tidak mengalami kesulitan. Murid-murid justru dipilih untuk melihat dan merasakan angin badai itu. Padahal mereka adalah nelayan-nelayan yang berpengalaman. Tetapi mereka tidak berdaya di tengah amukan badai itu. Nah, itu ceritanya, saudara. Ini pengalaman setiap kita. Kita pernah mengalami hari lancar. Kita pernah mengalami angin badai. Dan celakanya ketika di dalam keadaan yang paling gelap, justru kita merasa Tuhan jauh. Itu memang sesuatu yang terus terjadi bergantian di dalam hidup manusia, saudara. Coba perhatikan para murid Yesus itu. Dari dia menyaksikan satu keajaiban yang luar biasa dikerjakan Yesus. Ya, membantu dia membagi-bagi roti yang terus tercipta itu di tangan dia. Kan ya terus. Nah, jadi di tengah begitu banyaknya orang banyak yang mengagumi, mendadak ada satu kesunyian yang tiba. Kegelapan tiba. Angin kencang bertiup. Badai mengamuk. Ketakutan, kecemasan masuk dalam hati. Mereka di dalam bahaya. Ini satu perubahan terus di dalam hidup kita. Kemuliaan. Langsung. Saudara-saudara, gelombang badai. Ada naiknya, turun lagi. Ini memberitahu kita itu apa? Posisi para murid itu langsung diombang-ambing oleh badai. Itu perubahannya, saudara. Tadinya mendapatkan kekaguman daripada orang banyak, sekarang langsung diombang-ambing badai setelah menyaksikan mujizat Tuhan yang luar biasa itu. Jadi ini mau mengajarkan kepada kita bahwa pencobaan iman itu seringkali datang setelah kita mengalami apa, saudara? Berkat Tuhan. Itu yang diajarkan bagian ini. Jadi kita tuh selalu hatinya tuh waspada. Jangan terlalu ketinggian, saudara. Ya, ketika mengalami berkat Tuhan tuh selalu sadarkan diri gitu. Ini tuh bukan untuk aku menyombongkan diri, bukan. Ya, justru sarana untuk aku mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itu intinya, saudara. Ya, justru pencobaan itu datang ketika kita sudah mengalami berkat Tuhan yang paling istimewa. Justru bagian ini dituliskan supaya kita belajar bahwa Yesus itu tahu. Nah itu, saudara. Yesus tahu apa yang sedang dialami para murid. Meskipun dia tidak ada di situ. Para murid tidak tahu waktu itu bahwa Yesus tahu. Ya, yang ada cuma ketakutan aja di perahu. Mana Yesus, mana Yesus, gitu. Panik dia. Tapi Yesus tahu di seberang. Yesus melihat mereka. Itu sebab di dalam pengalaman kita, mengalami ujian pencobaan, Yesus tahu apa yang kita alami. Sampai ke dalam yang paling pahitnya, Tuhan tahu. Yang paling menakutkan, Tuhan tahu. Di sini kita belajar bahwa pencobaan itu bagian setiap kita.
Orang Kristen yang sejati. Pencobaan menjadi bagian hidup kita. Tetapi intinya saudara, kita diajar oleh firman Tuhan bahwa Tuhan itu bukan saja mengetahui apa yang para murid alami. Tetapi dia sendiri menetapkan pencobaan itu. Untuk datang kepada para murid. Untuk kebaikan mereka. Yesus sengaja mengutus para murid ke tengah danau mengalami angin topan, saudara. Untuk apa? Untuk melatih mereka tidak bersandar kepada diri sendiri itu. Oh, saya udah jadi nelayan, beres, nggak jadi masalah. Saya kan nelayan, hebat. Ya, no, ketakutan. Itu cara yang diberikan Tuhan menguji iman kita. Bagaimana kita boleh melihat anugerah Tuhan di dalam diri kita. Kelancaran dan awan gelap itu perlu, dua-duanya perlu, saudara. Untuk supaya kita dilatih oleh Tuhan. Supaya iman kita menjadi matang. Secara alamiah itu tidak ada yang suka pencobaan. Ya, kita tidak ada yang suka, saudara, kesulitan. Kita lebih suka menyeberangi danau dengan cuaca yang tenang, angin yang baik, Kristus ada di pinggir kita. Di saat-saat yang paling gelap di dalam hidup kita, kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan memberitahu kita bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Ujian iman yang mendadak datang di tengah danau itu, mereka mengira itu sudah pengalaman. Mereka hebat, saudara nelayan. Tapi saat itu baru tahu, angin begitu kencang. Mereka terjepit, sudah tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Tapi di dalam keadaan seperti itu, Yesus tidak meninggalkan mereka. Itu harapannya, saudara, di situ. Cerita ini menjadi satu pelajaran yang penting. Bagaimana Tuhan itu melatih setiap anak-anaknya untuk bersandar kepada Dia di dalam setiap keadaan. Kita diajar itu untuk tidak bersandar kepada kekuatan sendiri, kepada pengalaman sendiri, atau merasa dirinya hebat. Cara saya yang paling benar. Satu hari akan sadar bahwa semua itu tidak ada gunanya. Tuhan mengajar kita untuk selalu sandar kepada Dia. Batu karang yang teguh. Di tengah setiap keadaan yang sudah tidak ada harapan, Yesus ada. Dan Dia datang berjalan di atas air. Nah, ini poin yang terakhir yang saya ingin katakan, saudara. Yang ketiga itu adalah kuasa Tuhan Yesus melampaui alam. Saudara, kalau kita perhatikan yang terakhir poin ketiga ini. Kuasa Tuhan Yesus yang begitu besar atas angin badai dan air yang mengamuk itu. Yesus mendatangi murid-muridnya yang sedang ketakutan. Ya, yang bersusah payah sedang terombang-ambing di tengah danau yang sedang mengamuk itu. Tapi Yesus berjalan itu begitu tenang. Nah, ini saudara. Ini mau memberitahu kita satu kontras ya. Apapun kejadian di tengah dunia ini, saudara tuh tenang. Orang yang suka firman Tuhan itu tetap tenang. Karena dia menantikan Tuhan. Bukan kekuatannya sendiri yang mendapatkan dia ketenangan, saudara. Tapi dia menantikan Tuhan. Yesus sedang berjalan di amukan air itu. Dia begitu gampang berjalan di atas air yang mengamuk itu. Seperti kita jalan di tanah yang kering. Saudara bisa bayangkan ya. Mujizat itu adalah satu kejadian yang luar biasa. Yang berlawanan dengan hukum alam. Justru pikiran manusia itu seringkali terbatas karena dia melihat hukum alam itu yang terjadi ya begitu terus seperti biasa. Apa yang tidak masuk akal bisa terjadi bagi Yesus. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Tuhan Yesus yang harus kita ingat itu bukan hanya Tuhan, tetapi Dia pencipta semua ciptaan itu. Di dalam Yohanes 1 ayat ketiga, Yohanes mencatat begini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu sebabnya ada hal yang mudah bagi Yesus. Itu hal yang mudah. Gampang sekali buat Dia jalan di atas laut. Sama seperti Dia menciptakan laut itu. Sama gampangnya bagi Yesus menghentikan hukum alam itu. Seperti Dia sendiri yang memberlakukan hukum itu ketika dicipta.
Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa hukum alam itu kekal, tidak bisa dirubah, dan berada melampaui Tuhan sendiri yang menciptanya. Tidak, saudara. Bagian ini justru memberitahu kita, Yesus melakukan mujizat yang melawan hukum alam. Bagi Tuhan, hukum alam itu bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Dia yang ciptakan, Dia yang tetapkan sendiri. Biarlah mujizat yang Tuhan kerjakan di sini memberi kita penghiburan. Bahwa juru selamat kita adalah Tuhan di atas ombak dan angin. Tuhan di atas badai dan topan. Dan Dia datang kepada kita justru di saat yang paling gelap di dalam hidup kita. Dia berjalan di atas laut yang bergelora itu. Kuasa Tuhan, saudara, justru dinyatakan di dalam kelemahan. Saat orang Kristen itu paling lemah, saudara, paling gelap, adakah hati kita merendahkan diri cari Tuhan? Itu yang Tuhan senang, saudara. Supaya kita tuh sadar keadaan diri kita. Tidak mengandal diri lagi, tapi berlutut dengan air mata, mengandal kepada Tuhan. Ada gelombang masalah itu jauh lebih berat, saudara, daripada yang ada di Danau Galilea itu. Ada hari-hari yang gelap yang menguji setiap kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, jangan pernah putus asa. Karena Kristus adalah sahabat kita. Dia dapat menolong kita pada waktu yang tidak kita duga. Dan dengan cara yang tidak kita duga juga. Dan ketika Tuhan datang, semua menjadi tenang. Firman Tuhan itu mencatat sebelumnya ini, saudara. Para murid itu ketakutan. Dan Matius Markus itu mencatat bahwa mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Tapi yang cilaka, saudara, Tuhan jalan di atas air, mereka melihatnya hantu. Kok bisa begitu, saudara? Lalu teriak-teriak ketakutan di perahu. Jadi ini kecelakaan, saudara. Di dalam kelemahan iman itu Tuhan dianggap hantu. Di dalam keadaan gelap, saudara, susah ketemu setan lagi. Waduh, itu cilakanya double, saudara-saudara. Jadi seringkali di saat-saat tertentu itu, imajinasi kita itu bisa jadi kelebihan, saudara. Iya kan? Di tempat-tempat sepi, saudara. Apalagi remang-remang sedikit ya. Selalu pikirnya mulai yang tidak-tidak. Waduh, saudara, KTP hilang, ada setan ambil. Padahal lupa sendiri naruh di mana. Kan begitu, saudara. Ada pohon bentuknya aneh sedikit, mungkin ada setannya. Itu semua tuh imajinasi yang kelebihan. Yang bikin khawatir berlebihan. Saudara, tidak perlu kita banyak khawatir. Karena kebanyakan yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Tuhan yang memegang kendali segala sesuatu. Ada satu lagu yang sangat indah, saudara. Jangan sedih kamu. Jangan kecewa. Ya, jangan tawar hati. Ditulisnya sama siapa, saudara? Fanny Crosby. Yang buta sejak kecil. Kasih tahu kita oleh lagu-lagunya itu. Jangan kamu putus asa. Jangan kamu tawar hati. Dia buta sejak kecil. Saudara, kalau buta dari lahir itu mending. Tapi dia bisa lihat dulu. Terus buta karena dokter kasih obat yang terlalu keras. Jadi lama-lama dari hari ke hari, saudara, matanya terus makin rabun. Akhirnya buta seluruhnya. Itu satu sengsara yang begitu dalam, saudara, hidup manusia itu. Tetapi ketika dia ditanya, saudara, apakah kamu kecewa karena kamu menjadi buta seperti ini? Tidak. Saya tidak pernah kecewa. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Tulis lagu terus 6.000 lagu. Justru kalau saya diberikan mata, saya lebih suka lihat kaca. Maksudnya lihat dirinya sendiri, saudara, daripada nulis lagu gitu. Jadi saya bahkan tidak salahkan dokter yang sebabkan saya buta. Waduh. Ini luar biasa loh, Fanny Crosby, saudara. Saya tidak menyalahkan dokter. Itu semua kenapa? Karena Tuhan yang mengizinkannya. Tuhan izinkan semua ini terjadi kepada hidup saya. Justru dia berdoa, Tuhan tolong. Tolong aku makin cinta dan dekat denganmu. Selalu tulis lagu-lagu itu. Jangan takut, jangan tawar hati, jangan kecewa. Ini seorang yang agung, saudara. Seorang yang agung itu tidak kecewa terhadap keadaan dirinya. Apapun yang menimpa dia. Hatinya itu selalu mengucap syukur, saudara. Dia bahkan tidak putus asa terhadap cacat yang terjadi kepada dirinya itu. Tetapi menjadi terus pujian iman keluar dari hati dia kepada Tuhan. Saudara, yang diajarkan di dalam bagian ini, Tuhan itu kadang menunda waktu. Bukan tidak tolong, saudara. Tapi dia berkata tunggu.
Sabar. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu yang perlu kita kerjakan sekarang. Selagi kita menantikan Tuhan. Jadi Tuhan itu kadang menunda waktu untuk menguji kita. Itu tujuannya. Kita seringkali tidak sabaran, saudara. Ingin cepat-cepat. Kita ingin mengerjakan segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Maka Tuhan mengajar kita dengan badai yang besar. Dengan ombak di dalam hidup kita. Supaya kita bisa yakin Tuhan selalu ada. Dia tahu apa yang kita alami. Dan dia menyertai kita. Dan akan menolong pada waktunya. Saudara tahu firman Tuhan mencatat dengan detail. Jam berapa Tuhan datang? Jam berapa saudara? Jam 3 subuh. Kenapa Tuhan catat begitu? Supaya kita belajar. Menanti Tuhan. Dan kita yakin Tuhan pasti menolong. Jam 3 untuk para murid. Tapi dia mesti melalui itu berjam-jam. Mesti ada ketakutan itu. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, jam 3 subuh Yesus datang. Wah, luar biasa, saudara. Jadi Tuhan punya waktunya sendiri. Ya, untuk setiap kita. Apapun, saudara, pencobaan yang kita alami, itu semua memang keharusan sebagai anak-anak Tuhan. Untuk menguji kita. Supaya iman kita terus makin teguh dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan punya waktunya sendiri, sudah lama murid-murid ketakutan. Tapi akhirnya Tuhan datang. Dan mereka makin dekat dengan Tuhan. Kita juga sama, saudara. Semua pengujian, semua pencobaan datang dalam hidup kita. Bertujuan untuk kebaikan kita. Supaya kita makin hari makin mencintai Tuhan. Dan makin dekat dengan Tuhan. Satu-satunya sandaran kita. Ya, kita tidak mau menyandar kepada kekuatan diri. Tapi hanya kepada Tuhan. Yang berkata, ini aku. Jangan takut. Aku menyertai kamu senantiasa. Dia datang. Di tengah amukan ombak itu dia tenang datang kepada kita. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Dia datang pada waktunya. Jangan takut, jangan lemah iman. Sandar kepada Dia. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.